setelah asar kita sudah masuk silabus. Setelah asar kita masuk silabus, teoritis semua hari. Semuanya hari ini teoritis. Besok kita nggak lagi teoritis, kita sudah bekerja. Ibu yang buat silabus, ibu yang buat RPP, jadi pada hari itu juga. Jadi saya besok hari tidak lagi duduk di depan, ini sudah dibagi per kelompok. Nanti sayanya duduk di kelompok A mungkin 15 menit, di B 15 menit. Kita tuntut satu-satu, kita bertukar pendapat, berbagi informasi sampai silabus yang ibu punya, sampai dengan RPP yang ibu punya yang dibebankan oleh saya itu jadi. Jadi istilahnya mudah-mudahan sama-sama lah kita berdoa sama Allah. Tidak ada lagi keluar dari ruangan ini masih memikirkan sebuah wacana. Susah sekali untuk membuat silabus atau susah sekali untuk membuat RPP. Perkara nanti mau dibuat atau tidak itu bukan lagi urusannya saya. Jadi nyobain nunggu bayarnya wajib. Nah bayang mungkin yang kagak nunggu. Karena mungkin ujian rumah dipukul kok lumayan. Jadi juga pegah harusnya pegah. Masalah nan bubur ini yang pikir mati-mati perder. Kira-kira demikian. Nah ibu kita coba dulu SKL. Udah Bu ya. Karena susah sekali mengajar orang dewasa. Benar atau salah Bu? Yang pertama, cerita dulu juga enggak apa-apa. Orang dewasa itu susah diajar karena lebih hanya pekul. Akibat sudah punya informasi duluan. Saya contohkan begini Bu ya. Ibu sudah ada informasi sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Sudah masuk di kepala ibu dan ibu sudah hafal Al-Quran surat Al-Fatihah. Mungkin kelas 1-nya seperti itu. Sudah seperti itu saja. Nanti yang kelas 2 naik dia kelas 2 mungkin menghafal dan membaca surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, belum mengartikan. Mulai kelas 1, kelas 2, kelas 6 selesai. Ini kan dipecah-pecah per kelasnya tergantung sekolah yang mecahin. Kelas 6 harapan pemerintah ini selesai. Kalau memang ditambah sampai surat yang lebih tinggi, sampai surat yang lebih tinggi itu tercapai. Jadi cara pencapaiannya seperti itu. Bukan kelas 1-nya nomor 1, kelas 2-nya nomor 2, tidak. Mungkin yang saya contohkan agama Bu, lebih mudah dipahami ketimbang saya mencontohkan matematika. Jadi kalau ibu nambah, sangat-sangat diperhatikan. Yang pertama, intens daripada siswa kita, sarana dan kemampuan gurunya dan seterusnya. Sudah, jadi cuman ada 2 hal yang memang perlu sangat-sangat diperhatikan pada standar kompetensi lulusan. Kalau masalah dia itu undang-undang nomor berapa itu baca sendiri, itu PP. Sekarang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau dulu kurikulum itu selalu diikuti tahun, kalau sekarang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maksudnya saya kepingin tanya, sudahkah ibu punya kurikulum KTSP di sekolah? Sudah. Belum jawaban. Sudah. Belum. Nah, ayo Bu, pemahaman ibu sudah gimana? Ayo, kita nggak apa-apa. Nah, pemahaman ibu sudah gimana? Kami sudah membuat juga silabus dari ini. Iya. Nah, sekarang kita ingin menerjemahkan kembali Bu. Kapan kita punya kurikulum KTSP? Ketika sebuah sekolah membuat draft kurikulum mulai dari struktur kurikulum, visi dan misi, pencapaian visi dan misi, silabus, terus dibuat dalam sebuah buku, dibawa ke Banda Aceh, ditandatangani oleh kepala dinas tingkat 1, dibawa ke sini ditandatangani oleh kepala dinas, masuk ke sekolah kita punya kurikulum. Nah, waktu saat itulah kita dikatakan punya kurikulum KTS. Kan belum kan? Pelaksanaannya saja ini sudah kurikulumnya nggak punya. Dan setahu saya seluruh SD se-Aceh dan Pulau Darussalam itu belum punya draft KTSP. Hari ini saja yang kita mencoba-coba untuk menjalankan KTSP. Kurikulumnya belum punya Bu. Berarti salah kami bikin silabus itu Bukan salah, benar. Silabus itu bagian dari perangkat KTSP. Tapi belum full KTSP kalau memang belum. Contohnya seperti ini Bu, KTSP kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa-apa saja yang harus ada dalam KTSP? Yang pertama, struktur kurikulum. Matematikanya berapa jam untuk kelas 4, itu diatur kembali. Terus buat SKL, kan Ibu belum pernah ngobrol kan SKL. Mulai dari SKL
terus mulai dari muatan lokal dibuat, terus KKM udah buat belum? Belum. Jadi itunya semuanya